hari ini kakak percaya kita semua bersukacita mau memuji Tuhan sekalipun ibadah online. Kakak juga percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa ya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersukacita mau menyambut, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga mau bersukacita akan mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah segalanya, Engkau mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita kembali di ibadah online. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Siapa di sini anak kerajaan Allah? Saya. Aku
kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang siap, posisi yang siap, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, mata kecil, mulut kecil, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Katakan tangan kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi katakan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Hai adik-adik, Kak Lasma sekarang lagi ada di Paris. Tepatnya lagi melihat Menara Eiffel. Ada yang tahu nggak Menara Eiffel? Pernah dengar nggak? Kak Lasma lagi memandang keindahan Menara Eiffel yang begitu banyak dikunjungi orang setiap harinya. Tinggi sekali ya. Adik-adik tahu nggak sih berapa meter tingginya Menara Eiffel? Ada yang tahu? Nah, Kak Lasma kasih tahu aja ya, mumpung Kak Lasma lagi menikmati suasana di Menara Eiffel. Tinggi Menara Eiffel ini 390 atau 324 meter tingginya. Dan paling indah lagi katanya adik-adik, kalau kita bisa sampai naik ke puncak, jadi bisa kelihatan dari atas kota Paris. Adik-adik tahu juga nggak sih siapa arsitek yang membuat rancangan dari Menara Eiffel? Ada yang tahu nggak? Nah, bagi adik-adik yang nggak tahu, Kak Lasma kasih tahu nih. Arsiteknya adalah Gustave Eiffel. Makanya mungkin disebut namanya Menara Eiffel. Astaga, luar biasa. Kita menikmati hasil karya dari Gustave Eiffel. Dan ini merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan buat
Gustave Eiffel untuk membuat rancangan yang begitu indah sehingga jadilah Menara Eiffel. Dan Menara Eiffel ini dibangun sekitar tahun 1887 dan dalam waktu 2 tahun selesailah Menara Eiffel dibangun pada tahun 1889. Kak Lasma mau pindah lagi nih ke satu tempat, ke menara yang lain. Kak Lasma mau pindah lagi ke Itali. Nah adik-adik, Kak Lasma sekarang lagi ada di Itali nih. Tepatnya ada di depan Menara Pisa. Adik-adik, tahu nggak sih sebenarnya Menara Pisa ini ataupun sering disebut orang menara miring dibangun bukan sengaja miring, tapi karena tanah di sekitar menara tersebut tidak padat, tapi bercampur katanya pasir dan tanah liat, sehingga ketika dibangun, ada kemiringan yang terjadi. Dan arsitek yang pertama sekali merancang daripada Menara Pisa ini adalah Bonanno Pisano. Dan adik-adik, Menara Pisa ini diselesaikan dalam waktu yang begitu lama. 200 tahun. Sehingga ketika Bonanno Pisano sebagai arsitek pertama sudah dipanggil Tuhan meninggal, digantikan oleh arsitek-arsitek yang lain lagi untuk meneruskan penyelesaian Menara Pisa ini. Dan awalnya Menara Pisa ini adalah sebagai tempat lonceng yang ada di sebelah gereja katedral. Waduh, keren sekali adik-adik, menikmati suasana di Itali, menikmati Menara Pisa, dan banyak orang-orang yang foto. Kak Lasma mau selfie dulu deh, mumpung lagi ada di Itali. Supaya adik-adik juga bisa lihat bahwa Menara Pisa ini merupakan suatu kekaguman yang luar biasa dari arsitek Bonanno Pisano. Walaupun dilanjutkan oleh arsitek-arsitek yang lain. Kak Lasma hampir lupa. Kak Lasma harus buru-buru lagi menyapa adik-adik semua dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kak Lasma mau menceritakan bahwa dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini mau kakak bagikan, ada kebenaran tentang menara yang dibangun. Dan menara tersebut adalah, tahu nggak adik-adik? Bagi yang belum tahu, sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Kak Lasma ajak adik-adik untuk siapkan hati karena kita mau dengar firman Tuhan, dan Kak Lasma mau kembali menyapa semua adik-adik yang ada di rumah saat ini. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami, pimpin semua adik-adik kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau dengar-dengaran dan siap untuk diberkati dengan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, yang ada di rumah saat ini dan di mana saja yang siap mendengar firman Tuhan, tadi itu Kak Lasma sedang bermimpi rupanya, mengajak adik-adik untuk melihat Kak Lasma ada di Menara Eiffel, Kak Lasma ada di Menara Pisa, dan Kak Lasma punya mimpi suatu saat nanti Kak Lasma juga akan ke sana nih. Dan adik-adik juga bisa dong berharap untuk melihat Menara Eiffel, Menara Pisa dari dekat. Dan hari ini Kak Lasma mau bagikan kebenaran firman Tuhan. Ada satu menara dalam kebenaran firman Tuhan yang tidak jadi diselesaikan. Karena apa ya kira-kira? Kok menaranya bisa nggak selesai Kak Lasma? Kenapa? Apakah kurang bahan? Apakah orang-orangnya nggak ada yang mau bisa membangun? Apakah kurang pintar? No. Kita mau lihat dulu video berikut ini. Satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat.
juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Adik-adik, video yang barusan adik-adik lihat, adik-adik saksikan, itu dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Itu menceritakan tentang Menara Babel, pembangunan Menara Babel yang tidak selesai karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak mau bahwa manusia yang awalnya Tuhan tempatkan, Tuhan ciptakan, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan akal budi untuk sesuatu hal buat dirinya sendiri, untuk menyombongkan dirinya sendiri. Karena dari firman Tuhan di ayat yang keempat, kakak mau bacakan sekali lagi buat adik-adik. Dikatakan di sini, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka merencanakan sesuatu dan rencana mereka itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingin membangun suatu menara yang tinggi sampai ke langit, supaya manusia yang ada pada waktu itu tidak terserak kemana-mana. Dan mereka mau mencari nama. Mereka lupa siapa yang menciptakan mereka. Mereka mau mencari nama, artinya mau menyombongkan diri. Ini loh, kami bisa membangun suatu menara yang tinggi sekali, yang puncaknya sampai ke langit, yang bisa menampung begitu banyak umat manusia pada waktu itu, supaya mereka tidak kemana-mana. Dan itu satu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, karena tadinya bahasa mereka adalah satu, jadi bisa saling mengerti. Tapi ketika Tuhan melihat rencana itu tidak baik, Tuhan mengacau balaukan dan menara tersebut tidak selesai. Lalu bahasa mereka juga berbeda-beda. Satu sama lain jadi tidak saling mengerti. Mungkin ada yang pakai bahasa Batak, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa yang lain segala macam. Sehingga jadi kacau balau. Apa pengertian dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini bisa kita pelajari dari peristiwa pembangunan Menara Babel yang tidak selesai? Yang pertama adik-adik, kalau Tuhan kasih adik-adik kepintaran, kalau Tuhan mungkin kasih adik-adik keistimewaan, mungkin bisa bermain musik, mungkin bisa pintar matematika, juara kelas, itu semua bukan adik-adik menyombongkan diri, itu semua pemberian Tuhan. Bukan mau mencari nama supaya dikatakan orang hebat. Tapi di balik itu semua kita harus tahu bahwa semua yang kita miliki itu sumbernya dari Tuhan.
Kalau adik-adik pintar, bisa punya keahlian tersendiri, bisa bermain musik segala macam, bisa ahli dalam matematika, bisa jadi juara kelas, kita tahu bahwa kita memuliakan nama Tuhan. Kita bisa melalui tersebut memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bisa bersyukur bahwa mengucapkan rasa syukur itu, bahwa semua yang adik-adik miliki itu sumbernya dari Tuhan. Jadi, sebagaimana tadi kita juga melihat bagaimana orang-orang pada waktu ini ingin mencari nama, kita boleh belajar. Kita tidak perlu mencari nama, karena Tuhan tahu nama kita semua, Kak Lasma dan nama adik-adik semua yang ada di rumah. Kita perlu mencari bagaimana memuliakan nama Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pintar, cerdas, apalagi punya keahlian. Dan kita tahu kita harus mengembalikan semuanya kemuliaan buat Tuhan. Lalu yang kedua yang boleh kita pelajarin, selain tadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mencari nama kita sendiri, tapi kita boleh belajar memuliakan nama Tuhan melalui setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Lalu kita juga belajar supaya jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mau belajar, kita tahu kita minta Tuhan yang pimpin. Kalau kita bisa bangun pagi, kita tahu itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kemurahan Tuhan. Saat adik-adik pagi hari bangun dari tempat tidur bisa membuka mata, bisa bernapas, itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita nggak boleh merasa, wah karena aku bisa ini hebat, karena aku kuat ini. Tidak adik-adik, tapi kita boleh belajar, kita boleh mengandalkan Tuhan, kita boleh tahu bahwa semuanya dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik kakak kasihi, mari kita belajar untuk boleh terus menaati kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhanlah yang senantiasa menuntun kita semua untuk boleh menjadi anak-anak yang selalu bisa mengasihi Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang bisa bersyukur memuliakan nama Tuhan. Seperti pembangunan Menara Eiffel, Menara Pisa tadi, ada arsitek-arsitek pintar yang Tuhan berikan. Sehingga orang bisa melihat, wah terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepintaran buat arsitek untuk membangun Menara Eiffel. Engkau berikan kepintaran buat arsitek yang membangun Menara Pisa. Dan orang lain bisa melihat karya mereka. Adik-adik juga bisa melihat seperti itu. Dengan semua yang adik-adik miliki, harus tetap bersyukur bahwa semuanya sumber daripada Tuhan. Kalau mama dan papa bisa mencukupkan semua kebutuhan adik-adik, itu semua dari Tuhan. Jadi kita harus kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jadi jangan sombong ya dengan semua yang adik-adik miliki saat ini, tapi semuanya tahu bahwa semuanya bersumber daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, aku bisa menikmati semua anugerah daripada Tuhan. Aku pintar, aku bisa juara kelas, aku bisa punya keahlian tersendiri, bisa bermain musik dan lain sebagainya, dan bisa punya mama dan papa yang mencukupkan semuanya karena Tuhan. Kak Lasma akan tutup dalam doa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk boleh mengikuti kebenaran firman Tuhan dan tidak menyombongkan diri dalam setiap apapun yang kami miliki. Karena kami percaya semuanya sumbernya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Tuhan yang punya rencana yang istimewa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu ya. Kita mau ayat hafalan, ayo bangkit berdiri, ikutin gerakan Kak Setia. Ayat hafalan kita dari Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi ya. Ayub 42 ayat 2.
Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Adik-adik jangan lupa ayat hafalannya dikirim. Kita tetap berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita, ya kita angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya seperti kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah, rancangan yang indah dalam hidup kami, bahkan adik-adik kami yang di rumah. Sepanjang minggu ini kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, menyertai, memberikan sukacita dalam mereka mengikuti setiap studi mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bahkan minggu depan kami bertemu dalam ibadah online dengan sukacita yang baru, mendapatkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan, tetap jaga kesehatan dan bersukacita. Dah. Shalom teman-teman. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.